Oke guys, di sini kita ngobrol biasa aja ya. Aku kan pernah bilang ke kalian kalau misalkan 50 juta juga bakal habis kalau kalian punya habit seperti itu. Aku dapetin insight itu dari seorang bapak-bapak, kita sebut aja inisialnya A. Dia customer aku, juga seorang konsultan yang ngedrop unitnya. Anyway, outlet aku tuh bengkel gitu ya guys, semacam bengkel. Jadi dia ingin mengatasi permasalahan dia dengan datang ke outlet aku. Permasalahan dia apa? Di kap mesin dia itu dicakar-cakar kucing, jadi dia mungkin risih dengan hal tersebut dan ingin dibantu hilangkan. Sambil dibantu hilangkan, aku ngobrol lah sama dia, ngobrol-ngobrol-ngobrol loh, kok enak diajak ngobrol, sampai aku pada titik ngeliatin pakaian dia, ngeliatin kayak barang aksesoris dia. Karena bagi kalian seorang sales, kalian pasti paham kenapa penampilan bisa menjadi salah satu topik pembicaraan. Ibaratnya dia menggunakan jam, kamu harus tahu, oh dia kayaknya suka jam deh. Atau kalau misalkan dia pakai aksesoris kayak misalkan topi, jaket, kamu bisa mengulik topik tersebut untuk ada perbincangan dengan customer kamu. Itu sedikit tips dari aku. Jadi oke lah, kita lanjut. Nah dari situ aku tanya, bapak baru pulang kerja ya, rapi banget. Saya mah bebas. Anyway, customer aku yang satu ini tuh tipe yang kayak singkat, tapi dia selalu ngena jawabannya. Jadi kayak dia nggak harus yang banyak-banyak ngobrol, yang musing-musingin kepala, enggak. Dia langsung to the point dan langsung yaudah pada jawaban yang tepat gitu. Enggak, saya bebas. Bebas gimana pak maksudnya? Ya kalau misalkan orang lagi ada masalah, saya bisa bantu, saya dapat cuan. Oh konsultan ya pak? Iya betul banget. Selain konsultan, kalau nggak salah dia bilang pekerjaan juga, dia juga sebagai pengacara. Oke, kita balik lagi. Di situ sebenarnya aku bisa mendapatkan insight baru juga, dimana kalau kalian bisa nge-solve suatu masalah orang lain, itu bisa menjadi ladang cuan bagi kalian. Dengan apa? Dengan kalian lihat potensi kalian, juga peluang yang ada. Dan aku kalau misalkan gini, nggak ada yang namanya baret-baret cakar di kap mesin, aku mungkin nggak punya pemasukan. Ibaratnya kalau dia nggak ada masalah, aku nggak ada pemasukan juga. Jadi sesuatu hal yang dipermasalahin orang lain dan kamu bisa atasin itu menjadi sebuah peluang buat kamu mendapatkan cuan. Oke, kita lanjut. Dia seorang yang suka baca buku. Dia selalu update tentang perkembangan saat ini, digital seperti ini. Aku suka banget sama orang yang kayak gitu. Jadi dia tuh selalu baca berita terkini gitu loh guys. Sampai-sampai aku mikir kayak, ini seorang konsultan, gue anak muda, gue pengen tahu satu hal. Pak, rekomendasi buku yang wajib dibaca oleh anak muda. Satu kata aja yang dia keluarin udah menurut aku ngerangkup semua hal sih. Buku motivasi. Aku gitu ekspresinya, dan dia langsung tahu. Dia langsung ngejelasin kenapa motivasi. Dia bilang gini, banyakinlah baca-baca buku motivasi biar lebih semangat hidup. Orang tuh kalau zaman sekarang apa-apa harus pakai medsos biar terlihat kayak gue juga bisa ke kafe, foto harganya ratusan ribu buat isi Instagram. Ya kayak ngasih makan instastory gitu loh guys maksudnya. Tapi kalian gak ada motivasi untuk hal lain yang lebih berguna. Terus aku lihat lagi, bener juga ya. Akhirnya coba aku terapin itu di dalam kehidupan aku, karena sebagai seorang pemuda gak bisa aku mungkin, aku kadang suka jadi orang yang pemalas, kadang suka kayak pengen menyerah, rasanya kayak berat banget dan lain sebagainya. Dan motivasi itu bisa ngebuat apa ya, kayak suntikan vitamin yang semangat walaupun tidak abadi, alias sehari 2 hari aja. Tapi ketika aku kehilangan semangat lagi, aku cari motivasi baru lagi dan aku menjadi semangat lagi. Dan diiringin aku seminggu 2 minggu, itu menjadi sebuah habits baru buat aku. Ketika aku ngebangun sebuah habits dengan motivasi, terus aku kayak mau ninggalin habits itu, berasa ada yang hilang. Sebenarnya bisa aja ditinggalin, tapi aku ngerasa diri aku ada yang hilang. Dan tanpa disadarin, dengan kata-kata motivasi aja dari seorang bapak konsultan itu bisa ngebuat hal baru menjadi lebih simpel di mata aku. Ibaratnya kalau misalkan ada orang, gimana ya, gue pengen berubah diri deh, harus mulai dari mana ya? Orang pasti akan bilang kayak gini dulu gitu. Tapi si bapak ini tuh langsung to the point, motivasi.
Tapi setelah kalian tahu motivasi untuk di diri kalian seperti apa, karena kan setiap orang beda-beda ya kebutuhannya, kalian pasti akan lebih kayak, oh iya juga ya, sorry ini pengen mati soalnya. Oh iya juga ya gitu. Dan aku dapat impact itu dari dia, dan aku berharap aku sharing ini juga ada sedikit pencerahan buat kalian. Jadi kalau ada yang mau tanyain boleh banget tulis kolom komentar ya. Udah.